Pemirsa, kota Jakarta merupakan kota metropolitan dengan total jumlah penduduk mencapai 10 juta jiwa. Dengan populasi sebesar ini menjadikan Jakarta tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga bisnis dan juga pendidikan. Dengan begitu banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh Jakarta, Jakarta juga berkontribusi sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi ternyata terdapat satu sektor yang mencuri perhatian saat ini, yaitu ternyata terdapat perlambatan pasar properti pada kuartal ketiga tahun 2024. Semua ini bermula pada saat salah satu konsultan properti yaitu Colliers Indonesia menemukan bahwa dari total jumlah area perkantoran yang ada di Jakarta yaitu sekitar 11 juta meter persegi, 2 juta meter persegi diantaranya masih kosong. Mungkin di antara pemirsa merasa bahwa okupansi rate yang rendah ini sebenarnya tidak terlalu mengancam. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata hal ini bisa berdampak pada hal lainnya. Salah satunya adalah coba Anda bayangkan bahwa dulu pengusaha bisa saja membayar biaya sewa dan bahkan membeli properti untuk para pegawainya untuk bekerja. Tapi karena ada indikasi kekosongan perkantoran yang ada di Jakarta ini, bahwa mungkin saja kan ada beberapa pengusaha yang sudah tidak lagi sanggup membeli properti ataupun menyewa properti untuk operasional mereka. Di sisi lain ada juga pendapatan perpajakan yang mungkin saja turun akibat kekosongan dari perkantoran yang ada di Jakarta ini. Tapi kita sudahlah, tidak usah berspekulasi. Kita langsung tanyakan kepada para ekspertis dan juga kita langsung cari tahu dari berbagai data yang ada. Untuk mengulasnya lebih lanjut, tetap simak liputan berikut ini. Okupansi rate yang rendah di sektor properti perkantoran dapat memiliki dampak yang signifikan, baik bagi pemilik properti maupun perekonomian secara keseluruhan. Mari kita bahas dari poin pertama. Rendahnya tingkat hunian perkantoran mengakibatkan penurunan pendapatan dari sewa yang berdampak langsung pada arus kas pemilik gedung. Ketika pendapatan berkurang, pemilik mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran hipotek, pajak, dan biaya pemeliharaan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai properti karena pasar biasanya menilai gedung berdasarkan tingkat hunian dan pendapatan yang dihasilkan. Selain dampak finansial, okupansi rate rendah juga berkontribusi pada penurunan aktivitas ekonomi di sekitar gedung perkantoran. Bisnis lokal yang bergantung pada kehadiran karyawan seperti restoran, kafe, dan layanan retail mengalami penurunan pelanggan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan angka pengangguran. Secara keseluruhan, situasi ini menciptakan efek domino yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan mengurangi investasi baru. Satu hal lagi yang tak dapat dihindarkan yaitu dapat menghambat pengembangan infrastruktur. Dari sini kita sudah dapat merasakan dampak negatif daripada penurunan pasar properti, terutama dari sektor perkantoran. Bank Indonesia juga turut melakukan survei harga properti residensial dan menemukan data yang mendukung fakta adanya pelemahan pasar properti, khususnya sektor perkantoran. Di mana indeks permintaan properti perkantoran di Jakarta untuk kategori sewa pada triwulan pertama 2024 tumbuh sebesar 1,15% year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 0,91% year on year. Namun, di sisi lain, indeks permintaan properti komersial untuk kategori jual kembali tertahan di angka minus 0,41% year on year. Fenomena ini telah berlangsung selama 3 kuartal berturut-turut. Sementara itu, indeks pasokan properti komersial untuk kategori sewa pada triwulan kedua 2024 pada sektor perkantoran mengalami pertumbuhan sebesar 0,13% year on year.
meskipun melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,63% year on year pada triwulan pertama 2024. Kategori jual tidak mengalami pergerakan yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan dinamika pasar properti yang masih berfluktuasi. Dengan permintaan sewa yang menunjukkan tren positif meskipun sektor jual tetap menghadapi tantangan. Selain Colliers Indonesia, konsultan properti Cushman & Wakefield juga turut menyoroti kondisi Jakarta CBD office market yang diprediksi akan mencapai level okupansi yang sehat sebesar 85% pada tahun 2027. Menurut Nurdin Setiawan, Associate Director Cushman & Wakefield, perlambatan pasar yang ditandai dengan tidak adanya pembangunan gedung perkantoran adalah strategi yang jitu dan tepat. Di sisi lain, Bagus Adi Kusumo, Senior Director Office Services Colliers Indonesia, menekankan perlambatan permintaan membuat pembangunan tidak akan mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Jadi untuk menjawab tadi, memang kondisinya walaupun memang Jakarta betul sebagai pusat kegiatan ekonomi, justru memang disinilah pusat kegiatan ekonomi yang membutuhkan aktivitas ruang kantor yang juga cukup besar. Namun memang kondisi ini sekali lagi terjadi akibat pasokan yang memang saat itu cukup besar, tapi tidak diikuti dengan tingkat permintaan yang sebanding. Hingga menyisakan hari ini di sekitar 2 juta ruang kosong. Per tahun itu, permintaan kantor itu sekitar 300 sampai 400 ribu. 300 sampai 400 ribu per tahun. Nah sekarang ini, the last 3 years lah ya, karena memang kita punya ada COVID dan segala macam itu, not even 100,000 per year. Sementara supply yang ada, yang udah diketahui oleh Mbak Dwi kan segitu banyak gitu. Jadi tidak mungkin lagi sekarang bukannya nggak mau bangun, nggak mungkin beresiko masuk ke bisnis bangun gedung perkantoran, gedung kantor baru. Perlambatan permintaan di pasar properti perkantoran di Jakarta menimbulkan berbagai spekulasi yang salah satunya adalah terkait dengan perubahan budaya kerja yang beralih ke work from home atau WFH dan juga work from anywhere atau WFA. Namun, Bagus menegaskan bahwa perubahan ini tidak sepenuhnya menjadi penyebab utama penurunan permintaan. Banyak perusahaan di Jakarta masih memilih untuk menerapkan model work from office atau WFO sebagai bagian dari strategi operasional mereka. Dalam konteks pasar Indonesia, khususnya di Jakarta, terdapat kebutuhan yang kuat akan ruang perkantoran meskipun ada fleksibilitas dalam cara kerja. Banyak perusahaan menyadari pentingnya interaksi langsung dan kolaborasi yang lebih baik yang hanya bisa dicapai di lingkungan perkantoran. Dengan demikian, meskipun tren WFH dan WFA berkembang, pasar properti perkantoran di Jakarta tetap memiliki potensi yang kuat untuk beradaptasi dan berkembang mendukung kebutuhan perusahaan yang ingin mempertahankan WFO sebagai bagian dari strategi mereka. Nah, cuma memang kalau saya lihat di sini adalah WFH, WFO itu udah berkurang di Jakarta, udah sangat berkurang, gitu. Karena udah banyak sekali yang WFO, gitu. Biarpun multinational company masih menerapkan WFH 50%, tetapi itu sangat sedikit, Mbak. Kebanyakan udah pada balik ke kantor. Jadi kita beruntung sebenarnya, kita beruntung bahwa orang Indonesia secara umum balik ke kantor nggak ada masalah. Sejumlah survei yang dilakukan oleh Nurdin menunjukkan optimismenya terhadap pemulihan pasar properti perkantoran di Indonesia, meskipun hingga saat ini tingkat kesehatan okupansi belum mencapai 85%. Baik pembeli maupun penyedia properti belum menemukan titik temu yang sebanding. Nurdin mengatakan tingkat penyerapan bersih yang terjadi selama beberapa kuartal terakhir menunjukkan angka positif antara 30.000 hingga 50.000 meter persegi per kuartal. Angka ini menjadi indikator bahwa meskipun masih ada tantangan, kebutuhan akan ruang perkantoran masih tinggi.
Jadi gini, kondisi pasar yang saat ini terjadi, secara umum memang okupansinya masih jauh di bawah kondisi yang sehat ya, 85%. Namun kalau kita bicaranya area yang lebih mikro, di CBD area, ini ada beberapa yang saat ini sudah mendekati sehat, bahkan sudah sehat. Seperti misalnya yang ada di SCBD, di mana kantor kita ini berada. Ini rata-rata huniannya di sini sudah mendekati 85% sebetulnya, dan mungkin tahun ini, di akhir tahun ini bisa saja sudah di atas itu. Ya, jika melihat pada potensi memburuknya sektor ini, membuat kita mencari solusi apa yang bisa dilakukan agar pasar properti terutama di Jakarta tidak semakin terpuruk. Pasalnya, perlambatan pertumbuhan pasar properti perkantoran di Indonesia menunjukkan korelasi yang kuat dengan pertumbuhan produk domestik bruto atau GDP. Seiring dengan perlambatan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi dan ketidakpastian global, permintaan akan ruang perkantoran juga menurun. Perusahaan menunda ekspansi dan mengoptimalkan biaya yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pengembang dan sektor terkait. Perlambatan ini memberikan sinyal hati-hati bagi investor yang menyebabkan penurunan investasi baru yang dapat memperburuk situasi. Meskipun tantangan ada, pasar properti memiliki siklusnya sendiri, dan dengan strategi adaptif, peluang untuk pemulihan akan muncul ketika ekonomi mulai membaik. Jadi memang PR utama government dan juga mungkin seluruh bisnis ini adalah bagaimana mengangkat bisnis ekonomi ini ke arah yang lebih baik seperti sebelumnya, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan itu ekspansi, ya kan, sales mereka growing, hire more people, ya kan, otomatis permintaan perkantoran naik karena apa? Karena memang pegawainya lebih banyak. Insentif perlu digalakkan oleh pemerintah, ya kan. Misalnya ada perusahaan asing mau masuk, mau bangun pabrik mobil gitu, dipermudah kan, kasih tax holiday, mungkin kasih lahan-lahan. Properti secara umum kan sebenarnya adalah bisnis yang mengikuti arus utama ekonomi ya. Jadi kita ada di sisi hilir. Jadi kalau kita bicara solusi yang paling bagus adalah memang tentunya pertumbuhan ekonomi yang terus dijaga positif, kondisi yang stabil juga itu akan mendorong juga aktivitas bisnis. Karena perkantoran ini sebenarnya kan satu sektor yang memang menjadi kebutuhan ketika bisnis itu juga berkembang dengan baik. Ya pemirsa, memang dapat kita lihat pemerintah saat ini memberikan perhatian yang sangat besar pada properti hunian. Tapi ternyata properti komersil lainnya, contohnya adalah gedung perkantoran, juga harus diberikan perhatian dan juga stimulus yang pasti agar dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam perekonomian di Indonesia, agar juga gedung perkantoran ini tidak dibiarkan terbengkalai bahkan tidak laku ke depannya. Dari Jakarta, Dwi Devita dan juru kamera Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia, Beyond Business.